Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-6 prinsip-prinsip dasar dan prosedur pengoperasian aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Silakan disimak, dibaca dengan teliti ya.
user interface. Di masa sekarang, perkembangan teknologi menghasilkan perkembangan yang cukup besar terhadap kehidupan. Dalam hal ini, teknologi informasi berpengaruh dalam proses akses yang tergolong sangat cepat dalam pendesainan interface. Terdapat beberapa prinsip utama antara lain sebagai berikut. A. Prinsip user compatibility. Prinsip user compatibility yaitu antar muka atau interface bisa diterjemahkan sebagai cara masuk ke sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang untuk memasuki sebuah sistem yang diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi perangkat lunak atau software. Nah, prinsip user compatibility ini biasanya contohnya itu seperti halnya aplikasi desktop yang bisa kita klik ya, terus tombol-tombolnya pun elegan. Itu biasa ada di aplikasi Clarisiva. Terus yang kedua, prinsip product compatibility. Prinsip product compatibility itu sebuah aplikasi yang menggunakan antar muka atau interface harus sesuai dengan sistem aslinya, sebab ada kalanya sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual ataupun dengan sistem yang sudah ada. Tujuan utama dari prinsip product compatibility adalah aplikasi perangkat lunak software yang dapat menjaga produk yang dihasilkan jauh lebih baik. Misalnya sistem aplikasi, report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat. Biasanya terdapat pada aplikasi-aplikasi kasir ya, kasir atau aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan laporan. Yang ketiga, yang C, prinsip task compatibility. Sebuah aplikasi yang berdasarkan antar muka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya, di mana semua pekerjaan bekerja tugas user dapat diadopsi dengan aplikasi melalui penggunaan antar muka atau interface. Dalam hal ini, user dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas user dipindahkan dalam aplikasi antar muka interface tersebut. Contohnya itu seperti halnya menginstal sebuah aplikasi Mozilla Firefox, yaitu interface-nya seperti apa, dibuat seperti sedemikian rupa. Nah, ini namanya task compatibility. Ya, seperti halnya kita tugas untuk menyelesaikan instalasinya. Terus yang keempat, prinsip workflow compatibility. Dalam sebuah aplikasi, seorang software engineering harus memikirkan berbagai rangkaian pekerjaan pada sebuah sistem dengan cara mengadopsi sistem manual yang di dalamnya terdapat tuntutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini biasanya prinsip workflow compatibility itu seperti halnya kita membuat sebuah rangkaian aplikasi, kita harus merancang dulu ya untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang lebih simple. Terus yang kelima, yang E-nya prinsip konsistensi. Secara mendasar, prinsip konsistensi pada sebuah sistem harus sesuai dengan real system produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, seorang software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi interface. Misalnya struktur menu dan font, penerapan warna, serta keseragaman format desain pada antarmuka di berbagai bagian. Seperti halnya kita menemukan aplikasi yang bernama Microsoft Office Word, PowerPoint dan lain sebagainya, keluarga Microsoft Word. Ya, keluarga Microsoft itu biasanya interface yang terakhir yang versi 2013 sangat-sangat elegan. Jadi filenya, menunya segala macam dia dibuat sedemikian rupa agar si pengguna aplikasi Microsoft Word itu sangat menikmati aplikasi Microsoft Word tersebut. Yang keenam atau F, prinsip familiarity, yaitu memberikan tampilan familiar pada user agar tidak kesulitan dalam pemakaiannya. Misalnya tampilan awal google.com yang sangat familiar di mata user sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menggunakannya. Seperti halnya browser apapun ya, biasanya browser Google Chrome ya, browser Chrome. Ketika kita menampilkan atau menginstal sebuah
instalasi Google Chrome, maka akan tampil halaman depan adalah Google ya, terus dengan textboxnya dan pencariannya. Terus yang G yaitu prinsip simplicity, memberikan sistem sederhana, simple ya, karena bahasanya simple, simplicity berarti sederhana, dengan tujuan memudahkan si pemakai, karena pada dasarnya mereka lebih menyukai jika sistem tersebut memiliki nilai kesederhanaan ya. Terus yang ke H, prinsip direct manipulation, yaitu seorang user mengharapkan aplikasi yang dihadapinya memiliki tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antara empat tersebut. Seperti halnya ketika kita menginstal sebuah aplikasi yang bernama Winamp untuk menyetel musik di desktop atau di laptop, maka kita ingin sekali mengganti tampilan Winamp tersebut. Ada yang versi yang lain, versi dark dan lain sebagainya, dan si Winamp itu menyediakannya. Terus selanjutnya prinsip kontrol. Prinsip kontrol itu kejadian salah entry atau salah ketik menjadi hal biasa bagi seorang user, tetapi hal tersebut menjadi sangat mengganggu sebuah sistem dan berakibat fatal karena keliru dalam memasukkan data satu digit atau satu karakter saja, informasi yang dihasilkan salah. Pada dasarnya prinsip kontrol berhubungan dengan sistem user yang memiliki tingkat konsentrasi berubah-ubah. Nah, ini seperti halnya mengontrol sebuah device. Ketika kita menyolokkan sebuah USB atau flash disk, maka di try icon bawah taskbar itu akan menampilkan sebuah USB device not recognized dan lain sebagainya. Itu kontrolnya sangat cepat ya. Ketika hardware masuk, maka software akan mendeteksi, yaitu prinsip kontrol. Ada lagi prinsip yang J, prinsip WYSIWYG. W-nya what you see is. What you see is what you get. Apa yang kamu lihat, itulah apa yang kamu dapatkan. Memiliki informasi yang lebih dari yang diinginkan user. Sebaiknya membuat pilihan option sesuai dengan keinginan user. Seperti halnya kita memoto sebuah foto cekrek, ya kan? Maka ketika kita memoto, maka kita ingin fotonya menjadi kenyataan, membuat sebuah kertas, yaitu kita masukkan ke dalam komputer dan mengeluarkan lewat sebuah printer atau alat pencetak. Terus ada lagi prinsip flexibility. Prinsip flexibility pada perangkat lunak software dapat membantu berbagai solusi penyelesaian untuk salah satu masalah tertentu. Sebab fleksibel sendiri sebagai solusi saat menyelesaikan masalah. Misalnya penggunaan menu, hotkey atau model dialog box yang lainnya. Terus lanjut yang IEL ya, KL, JKL. Prinsip responsiveness. Selain teknologi komputer semakin maju sesuai dengan tujuan atau tuntutan kebutuhan manusia, perangkat lunak atau software harus memiliki reaksi tanggapan yang cepat. Harus responsif ya. Responsif itu tanggapan. Jadi ketika kita klik ini maka hasilnya seperti itu. Nah, itu biasanya settingan, berada di bagian settingan awal. Harus memiliki sebuah settingan. Terus prinsip invisible technology, yaitu rasa keingintahuan terhadap kecanggihan sebuah aplikasi yang digunakan merupakan hal umum yang dimiliki oleh seseorang. Sebuah aplikasi memiliki voice recognize sebagai media input atau pengolah kata yang dilengkapi dengan language translator. Nah, ini biasanya ditampilkan di menu control panel yang ada di Windows ya. Itu bisa kita lihat menunya dan bisa kita rubah-rubah bahasanya dan lain sebagainya. Oke, tahu bisa juga kita di control panel ada namanya ease of access center. Nah, itu kita bisa melihat atau mengganti sebuah akses, speech recognition dan lain sebagainya. Ya, speech itu artinya menu suara ya. Terus selanjutnya prinsip robotness. Ya, robotness ini adalah pada dasarnya interaksi antara manusia dengan komputer dalam membangun antarmuka, dapat berupa phrase menu atau error handling yang baik.
seperti halnya ketika harddisknya itu tidak kenceng ya, harddisk tidak kenceng di laptopnya, maka akan muncul tampilan kotak box yang berisi "The drive is not ready for use". Drive ini tidak siap untuk digunakan gitu. Jadi ngasih tahu nih bahwa si harddisk tidak terhubung. Terus yang prinsip protection. Prinsip protection lebih pada prinsip menjaga kenyamanan user ketika menggunakan aplikasi sistem khususnya. Seperti halnya ketika kita menghapus sebuah file gambar atau file atau apapun ya, maka akan muncul tampilan pertanyaan, "Are you sure you want to permanently delete these files?" Apakah kamu yakin kamu ingin menghapus permanen file ini? Ya, masih tahu dulu sebelum kita menghapusnya. Ini yang disebut prinsip proteksi ya, protection. Terus yang terakhir adalah prinsip ease of learning and ease of use. Artinya lebih pada proses kemudahan dalam mengoperasikan perangkat lunak meskipun belajar beberapa jam atau cukup dengan memandanginya. Misalnya kemudahan dalam memahami icon, menu, alur data, dan sebagainya. Sesudah mempelajarinya, maka user dapat dengan mudah dan cepat menggunakan perangkat lunak software tersebut sehingga sangat membantu berbagai proses pada saat menjalankan sistem dengan cepat dan baik. Biasanya ketika kita menginstal sebuah aplikasi driver printer ya, seperti halnya Canon, maka si Canon itu ngasih tahu ya, ini mau ngasih bahasa apa, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dikasih tahu. Kalau pilihan Indonesia berarti klik lanjut ke next, lalu pilih lagi colokin USB. Jadi interaktif ya antara si software dengan si hardware, seperti itu. Ini macam-macam prinsip desain user interface. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Untuk selanjutnya silakan dilihat pertanyaannya di Google Form. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.